Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada beliau kesehatan sehingga pada setiap pagi hari kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan ilmu dari beliaunya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus yang dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuannya memfasilitasi kita untuk melaksanakan kajian pada setiap pagi kita. Dan Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi, diberikan rezeki setiap kebutuhan kita, dan diberikan ampunan setiap dosa-dosa kita, dan diberikan kesehatan selalu dan diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di pagi hari ini kita diberikan kenikmatan kesehatan, diberikan kenikmatan iman, diberikan kesempatan untuk menghirup udaranya, oksigennya, sehingga kita bisa bergerak kembali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini diuji oleh sakit. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kita semuanya dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas tentang orang yang dijamin bahagia menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran ada kalimat humul muflihun, merekalah orang-orang yang bahagia. Ada juga qad aflahal muflihun. Nah, orang yang betul-betul bahagia. Jadi ada orang bahagia dan orang yang betul-betul bahagia. Nah, di sini kita membahas tentang orang yang bahagia dulu. Belum pada orang yang betul-betul bahagia menurut Al-Quran. Bahagia itu kondisi atau perasaan. Ya, perasaan atau kondisi. Berarti tidak tampak di depan kita. Karena pada dasarnya tampaknya bahagia belum tentu bahagia. Tampaknya hidupnya enak, belum tentu juga enak. Kelihatannya kondisinya bahagia. Kemana-mana pakai mobil, kemana-mana pakai supir, tidak pernah kepanasan, bisa jalan-jalan selalu, bisa beli apa saja, tapi belum tentu bahagia. Kalau ukurannya bahagia itu diukur dengan uang,
oh orang kafir itu bahagia kalau diukur dengan uang. Karena Allah menjadikan dunia itu adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang mukmin. Ya, si jenul mukmin wajan atau kafir. Jadi dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Sampai kita orang mukmin kadang-kadang merasa takjub, terheran-heran. Kenapa orang kafir itu nggak pernah sholat, ya ibadahnya juga jarang, nggak pernah jelas-jelas ingkar kepada Allah, tapi mereka bahagia sampai takjub gitu. Nah, maka kata Allah, "Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum." Jangan kamu bertakjub, jangan kamu heran-heran, terheran-heran dengan harta benda mereka, dengan anak-anak, keberhasilan, kesuksesan anak-anak mereka, orang-orang kafir. Jangan heran, karena pada dasarnya Allah akan menjadikan mereka itu sebagai bahan bakar, ya, bahan bakar di neraka. Bahan bakar itu lain dengan yang dibakar. Kalau yang dibakar masih kesempatan untuk bisa keluar. Tapi kalau bahan bakarnya ya tidak bisa. Ya, bahan bakarnya ditambah lagi. Nah, itu bahan bakar. Dan mereka dijadikan bahan bakar untuk neraka. Maka tidak bisa bahagia itu ukurannya adalah uang. Kalau bahagia itu diukur dari kesehatan, juga nggak bisa. Kadang-kadang orang itu dikasih oleh Allah sakit, ya, tapi dia menikmati, mensyukuri rasa sakit sehingga senang. Bahkan Umar bin Khattab itu kalau 1 bulan tidak pernah sakit, dia bertanya-tanya, ya Allah, kenapa bulan ini saya nggak sakit sama sekali? Apakah saya tidak ada dosa? Karena adzan itu adza atau penyakit di dalam Al-Quran itu ternyata diberikan kepada orang mukmin untuk menghapuskan dosa-dosanya. Nah itu. Nah, dia apakah saya tidak pernah dosa sama sekali? Sehingga kalau dia sakit itu menikmati betul, bersyukur betul. Nah itu menjadikan dia bahagia. Jadi bahagia itu hati. Karena bahagia itu hati, maka kadang-kadang sawang sinawang. Sawang sinawang. Maka kita semua jangan tertipu dengan kenikmatan, nah itu pada sawang sinawang. Orang yang kelihatannya kita anggap bahagia, ternyata dia tidak bahagia. Ya, ya begitu. Bahagia itu sawang sinawang. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu pada humul muflihun yang pertama kali di dalam Al-Quran. Yang pertama kali ada pada surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Monggo, Wati diartikan. Ustaz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika, mereka itulah ala hudam min rabbihim. Orang yang dapat petunjuk, berarti hidupnya di dalam petunjuk Allah. Kemana saja dia dapat petunjuk. Dia berjalan ke barat dapat petunjuk. Dia berjalan ke timur dapat petunjuk. Berjalan ke arah mana saja petunjuk Allah selalu ikut dengannya. Ala hudam. Ala hudam. Kalau di atas ala atau berarti dia itu berjalan di atasnya petunjuk. Jadi dia tidak pernah meninggalkan petunjuk Allah. Nah, wa ulaika humul muflihun. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang, mereka itulah orang-orang yang muflih.
orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang beruntung. Siapapun manusia, kalau hidupnya di dalam petunjuk Allah, maka dia akan beruntung. Yang jadi masalah, yang jadi masalah, petunjuk itu adalah akibat sesuatu yang kita cari. Karena di situ adalah ala hudan, sesuatu yang kita cari. Lah, yang perlu kita cari itu adalah hudannya. Bagaimana supaya kita hidup di dalam petunjuk, itu yang kita cari. Ya. Kalau kita sudah mencari ala hudannya itu, maka petunjuk muflihun itu otomatis kita pasti diberikan oleh Allah hidup bahagia. Kalau kita sudah mencari hudannya, mencari petunjuknya. Nah, petunjuk itu ada di mana? Monggo Bu, diartikan selanjutnya ayat ke-1. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang di kitab-kitab suci akan adanya akhirat. Baik. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, kitab itu, inilah kitab Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti kalau kita menginginkan bahagia, kita harus cari petunjuknya, dan petunjuknya itu ada dalam Al-Quran. Petunjuknya itu ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu harus kita pelajari. Pelajari, pahami, praktekkan. Nah, itu Al-Quran. Maka otomatis kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Kalau kita tidak pernah mempelajari, tidak tahu isinya Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, nah dari mana kita bahagia? Ya, tidak ada jaminan, karena jaminan yang pertama, orang yang hidup bahagia itu adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Maka diupayakan kita jangan sampai seumur hidup kita tidak bisa membaca Al-Quran. Karena petunjuk Allah itu adanya di situ. Dzalikal kitab, ini adalah kitab la raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Dan itu menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang muttaqin, dan orang yang muttaqin itulah orang yang dijamin dapat petunjuk, wa ulaika humul muflihun. Nah, yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kalau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, berarti dia harus tahu, harus bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa, terpaksa tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia harus banyak membaca artinya. Ya, artinya Al-Quran supaya paham isinya. Baik, selanjutnya ada ciri-cirinya. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu ada ciri-cirinya. Ya, kalau ada qauliyah dan ada fi'liyah. Secara qauliyah, maka lesan kita banyak membaca. Kalau secara fi'liyah berarti kita praktekkan. Apa yang kita baca, kita praktekkan.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ciri-cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Sesuatu yang tidak tampak, tapi bisa dirasakan. Adanya Allah itu tidak tampak, tapi kita bisa merasakan. Ya, kita bisa menghirup udara ini karena adanya Allah. Kita bisa berdiri itu karena adanya Allah. Ya, kita bisa otomatis bisa bertambah besar dari kecil, besar, tua, usia kita bertambah itu menunjukkan adanya Allah. Nah, gaib. Kemudian gaib diantaranya lagi yang sering kita sampaikan, gaib terhadap hari akhir, masa depan. Masa depan kita tidak tahu. Masa depan kita bahagia atau masa depan kita susah, kita tidak tahu. Masa depan kita apakah masuk surga atau masuk neraka, kita tidak tahu. Yang paling penting dalam waktu itu ada waktu yang lalu sebagai pijakan kita. Waktu sekarang adalah waktu milik kita. Dan waktu yang akan datang adalah milik Allah. Yang harus kita kerjakan adalah waktu sekarang. Itu karena milik kita. Dan waktu yang akan datang itu adalah milik Allah. Bahagia dan tidak Allah yang memberikan. Susah dan tidak Allah yang memberikan. Masuk surga dan tidak ketentuan Allah. Yang paling penting untuk menuju ke situ adalah waktu kita sekarang. Kita kerjakan aja. Apa yang menjadi petunjuk Al-Quran, apa yang menjadi petunjuk kitab, kita kerjakan aja. Nanti Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Pasti Allah akan memberikan. Allah akan memberikan. Nah, itu diantaranya yang gaib masa depan. Ada gaib, ya, masa depan kan kita tidak jelas. Bagaimana kehidupan kita. Nah, ciri yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ini amalan fi'liyahnya. Menegakkan sholat, mengerjakan sholat. Nah, jangan dianggap sholat itu menyusahkan. Kelihatannya, waduh, ini sudah kadung ada proyek, ada mau perjanjian, tiba-tiba waktunya sholat datang. Ya, waktunya sholat datang. Waduh, sholat kita mengganggu. Jangan menganggap bahwa sholat kita adalah beban. Tapi sholat kita itu adalah tangga menuju kesuksesan, tangga menuju kebahagiaan. Itu fi'liyah kita, amalan kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan selanjutnya adalah orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kenapa dikatakan diberikan oleh Allah padanya? Karena apapun rezeki yang kita miliki itu sumbernya dari Allah. Allah yang memberikan. Kita tidak akan bisa mendapatkan rezeki kalau tidak dari Allah. Makanya kita banyak berdoa mohon kepada Allah wa mimma pada Allah yang ar-Razzaq. Ya, Allahumma rizqna rizqan wasi'a, minta kepada Allah rizki. Nah, maka setelah diberikan oleh Allah itu sebagiannya berikan kepada yang lain. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Diimani, ya. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum kamu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir itu betul-betul yakin. Tidak hanya diimani tapi masuk ke dalam hati, diyakini betul adanya. Itu kalau sudah diyakini betul dan yakin sudah menempel pada diri kita,
apapun yang disampaikan oleh Allah tentang hari akhirat, kita yakini kebenarannya. Itu al-muflihun, orang bahagia yang pertama di dalam Al-Quran. Bahagia yang hubungannya dengan kitab. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Coba bisa diartikan, Bu Ati. Ya, Ustaz. Itulah ayat-ayat Alkitab Al-Quran yang penuh hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Alif Lam Mim. Ya, artinya hanya Allah yang paling tahu. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayatul kitab, ayat-ayat Alkitab, tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Alkitab. Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Hakim itu adalah yang bisa membedakan antara yang benar dan baik. Itu Al-Hakim. Jadi ayat ini penuh hikmah. Dan Al-Quran ini sebagai petunjuk warahmah dan rahmat lil muhsinin, bagi orang-orang yang muhsin. Nah, orang muhsin itu apa? Itu al-ihsan, atau orangnya disebut dengan muhsin. Kalau kita yang namanya muhsin berbuat apapun karena Allah, seakan-akan kita melihat Allah, dan pasti kita tidak melihat Allah, kita yakin bahwa Allah pasti akan mengetahui apa yang kita kerjakan. Itulah muhsin. Sehingga memunculkan keikhlasan. Nah, ya, meskipun orang lain tahu, yang penting Allah tahu apa yang saya kerjakan. Meskipun orang lain tidak mengetahui, tidak menghargai kita, yang penting Allah tahu akan apa yang kita perbuat. Nah, itu orang muhsin. Kita harus berusaha bisa menjadi orang-orang yang muhsin. Ya. Nah, orang muhsin itu kalau di fi'liyanya tampak pekerjaannya adalah yuqimunas sholat. Orang yang selalu yuqimunas sholat. Ya, bahasanya di sini yukimuna. Orang selalu menegakkan. Orang selalu bukan hanya menjalankan, bukan. Tapi selalu menegakkan. Itu menunjukkan betapa sholat itu luar biasa beratnya. Jenengan saya contohkan. Jenengan kalau ada adzan, mau sholat, mau wudhu saja. Ternyata datang ke kamar mandi, kemudian mau wudhu. Lah ternyata di situ ada piring yang belum dicuci dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita, pindah. Padahal mau wudhu itu. Mau wudhu. Kadang-kadang tidak jadi wudhu, tapi cuci piring dulu. Nah, itu menunjukkan yukimuna. Harus selalu istiqomah. Yukimah harus selalu istiqomah. Lurus itu. Tidak boleh dibelokkan oleh apapun. Dibelokkan oleh yang kita lihat tidak boleh. Kalau sudah waktunya sholat, istiqomah. Sholat, lurus. Sholat, lurus. Nah, itu artinya yukimuna. Wa yu'tunaz zakah. Dan memberikan zakat. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari akhir yakin. Nah, itu. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang hidup di dalam petunjuk Allah dan orang yang bahagia. Ternyata petunjuk Allah, hidup dalam petunjuk Allah berarti hidup dalam menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Supaya bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak, ya harus ada petunjuknya.
Kalau dari mana dapat petunjuknya? Ya harus baca kitabnya. Itu. Selanjutnya, yang kedua, orang yang mengajak kebaikan. Bahagia, mereka-mereka yang bahagia adalah orang-orang yang mengajak kebaikan. Monggo diartikan. Nggih, Ustaz. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. Bahagia yang kedua, orang-orang yang dijamin bahagia yang kedua ada pada surat ketiga ayat 104. Wal takum minkum, dan hendaklah ada minkum di antara kalian. Ya, hendaklah ada di antara kalian ummatan, umat yad'una ilal khair, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Maka yang pertama, waulaika humul muflihun, mereka yang dijamin bahagia adalah orang-orang yang bertanya, orang-orang yang hendaklah kalian berada dalam posisi mengajak kepada kebenaran. Jadi kalau bisa mengajak kepada kebenaran, waduh bahagia, ini dijamin oleh Allah bahagia. Kita ini kan kadang-kadang kalau ada orang yang minum-minum di depan kita, oh kita belum mampu untuk mencegah mereka, untuk mengajak untuk berbuat baik, melarang mereka belum mampu. Kalau belum mampu ya didoakan aja, doakan aja. Nah, tapi wal takum minkum, hendaklah kalian di antara kalian menjadi umat yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebenaran. Siapapun kita, kalau kita di kelompok rendah RT, RW, kalau di dalam RT RW itu ada, ajaklah, berusahalah untuk mengajak kepada kebenaran. Di dalam keluarga, ya, begitu, ajaklah keluarga kita untuk melaksanakan kebenaran. Ya, mengajak mereka itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Kalau di dalam keluarga itu sudah ada, kita sudah mampu untuk mengajak kepada kebenaran dan ikut semuanya, ikut kepada kebenaran, Masya Allah, bahagia sekali keluarganya itu. Nah, keluarga itu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, maya'muruna, dan memerintahkan kepada al-ma'ruf, kepada kebaikan. Ma'ruf itu asal daripada arafa. Arafa itu artinya mengetahui. Ya. Kalau bil ma'ruf, dengan hal-hal yang sudah diketahui, berarti masyarakat di situ sudah mengetahui yang namanya ma'ruf. Ma'ruf. Nah, kebiasaan yang ma'ruf sudah diketahui ini adalah benar. Kalau kita seumpama sering saya contohkan, jalan kaki, ya jalan kaki, kemudian sambil olahraga, secara fi'liyah kita olahraga, amalan kita, tapi qauliyah, lesan kita mengucapkan subhanallah, selalu zikir. Nah, itu kebaikan yang harus kita budayakan. Dibudayakan kebaikan-kebaikan, dibudayakan zikir-zikir. Nah, insya Allah itu menjadi ma'ruf. Wayan hauna anil mungkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Kemungkaran itu artinya ingkar, sesuatu yang diingkari. Jadi masyarakat di situ, perbuatan itu sudah masyarakat di situ mengingkarinya, sehingga tidak ada manfaatnya.
bahkan membawa madarat kepada individu maupun kepada umumnya. Wa ulaika, dan mereka itulah mereka al-muflihun, orang-orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia yang kedua adalah orang yang mampu mengajak orang lain kepada kebenaran. Di antaranya caranya wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Itu orang-orang yang dijamin bahagia yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Nah, orang yang ketiga, monggo bisa dibaca. Orang yang berat timbangannya. Monggo. Ya, Ustaz. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. 103. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wal waznu yawma idzil haqq. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق. والوزن, timbangan, yaumaidin, pada hari itu, al-haq. Jadi kebenaran-kebenaran yang timbangannya saat itu banyak. Nah, kalau sekarang itu timbangan, berarti sekarang ini kita harus memenuhi timbangan-timbangan. Di dunia ini Allah membebaskan apakah timbangan kita isi dengan timbangan kebaikan atau kita isi dengan ketimbangan ketidakbaikan. Tinggal kita yang menentukan apakah nantinya timbangan kebaikan bisa berat ataukah timbangan kejelekannya yang berat. Kita yang menentukan. Kalau melihat ayat ini, kalau kita bahagia, kalau di akhirat bahagia ya surga. Seakan-akan, kalau lihat ayat ini, seakan-akan bahwa yang menentukan kita untuk masuk surga dan tidak itu adalah kita sendiri. Ditentukan oleh timbangan kita. Timbangan kita ya di dunia ini. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, timbangan kebaikannya berat, berarti di dunianya banyak beramal baik, banyak beramal soleh, banyak beramal khair, banyak beramal ma'ruf, ya. Jadi kalau di dunia itu banyak timbangannya, kebaikan-kebaikannya. Ya, kebaikannya itu senyum saja sudah baik, sudah memberikan kita timbangan. Bahkan di dalam hadis kemarin disampaikan bahwa sebesar tamro, besar satu biji kurma itu sudah menjadi timbangan. Faman saqulat mawazinu. Jadi bisa menyelamatkan kita. Nah, sedikit-sedikit. Faulaika umul muflihun. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Orang-orang yang bahagia. Jadi kita di dunia ini berusaha untuk supaya timbangan kebaikan kita bertambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ في جهنم خالدون. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya ringan, ya. Kalau dikatakan ringan itu
apakah tidak ada? Ya ada, tapi ringan. Ya. Mawazinu faulaikal ladzina khasiru, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Di dunia sudah dikasih kesempatan untuk memberikan timbangannya banyak, beberapa sudah diberikan nikmat oleh Allah, berbagai macam nikmat diberikan oleh Allah, tapi kenapa timbangannya masih sedikit? Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia yang terbaik, diciptakan akal, diciptakan pikiran, diberikan dipenuhi atau dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih kolab, tapi kenapa masih tidak bisa menyadarinya? Maka kalau begitu, zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Maka disediakan oleh Allah jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub, hatinya tidak bisa memahami, la yafqahuna biha walahum adanun, diberikan telinga tapi tidak bisa mendengarkan, diberikan mata. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai fi jahannam. Maka di dunia ini carilah kesempatan sebaik-baiknya supaya kita bisa bahagia di akhir kita, bahagia di hari tua kita, bahagia di akhirat kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Supaya timbangan kebaikan kita itu akan menjadi berat. Jadi yang kedua, ya, yang ketiga adalah timbangan kebaikan kita menjadi berat. Jadi orang yang timbangannya berat itulah yang dijamin bahagia. Kalau di dalam Al-Mu'minun, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa saja yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi untuk menjadi bahagia, kita sendiri yang menentukan. Untuk menjadi masuk surga atau tidak, kita sendiri yang menentukan. Ya. Karena Allah sudah membebaskan kepada kita, Allah tidak akan merubah kondisi kita, kecuali kita sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubahnya kecuali kita yang merubahnya. Baik. Yang selanjutnya, orang yang dijamin bahagia adalah orang-orang yang mengikuti Nabi. Monggo diartikan, Buati. Ya, Ustaz. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa? Alladzina yattabi'una rasul. Orang-orang yang mengikuti Rasul. Orang-orang yang mengikuti Rasul. Mengikuti An-Nabiyil Ummi. Nabiyil Ummi, yaitu Rasulullah SAW. Alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka temukan di dalam kitab mereka. Di mana? At-Taurat wal Injil. Jadi
Rasul itu, Nabi Ummi itu sudah mereka menemukan di dalam Taurat dan Injil itu mereka temukan. Sudah ada sifat-sifatnya, sudah dijelaskan. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Mencegah kepada mereka, memerintahkan kepada mereka untuk ma'ruf dan mencegah kepada mereka untuk berbuat kemungkaran. Itu cirinya Rasulullah. Jadi selalu memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa yukhillu lahumut thayyibat dan menghalalkan kepada mereka yang baik-baik. Wa yukharimu alaihimul khaba'is dan mengharamkan terhadap mereka yang khaba'is, yang jelek-jelek. Jadi gitu. Wa yadau anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim dan membebaskan dari mereka beban-beban atau belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi kalau beban dan belenggu itu kayak begini. Kalau ada orang yang mau panen atau orang yang kok nggak hujan-hujan ya, kok nggak hujan-hujan. Kalau sama mama tidak ada hujan lama. Itu kemudian, oh karena kita tidak mengadakan acara ritual. Nah itu kan belenggu. Seakan-akan kalau tidak ada ritual itulah nggak akan hujan. Nah, itu belenggu-belenggu yang dibebaskan oleh Rasulullah. Kemudian kalau mau panen, oh mereka mengadakan di pojok-pojoknya itu diadakan dikasih makanan-makanan. Kalau tidak begitu maka kita tidak akan bisa panen banyak. Itu belenggu. Nah, jadi kalau mau dagang juga begitu, banyak belenggu-belenggu itu yang menyebabkan tambah susah. Nah, itu yang dibebaskan oleh Rasulullah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan menghilangkan belenggu itu menunjukkan la ilaha illallah. Yang penting ada dari Allah sajalah supaya kamu tidak susah. Kalau menambah acara-acara sendiri itu jadi susah. Sehingga orang lain menganggap bahwa berislam itu tambah susah. Ada ini, ada harus begini, ada begini. Padahal di dalam Islam itu tidak memerintahkan begitu-begitu. Yang diperintahkan hanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yukhillut thayyibat wa yukharimul khaba'is. Dan belenggu-belenggu itu dihilangkan. Kalau tidak ada perintahnya, siapa yang boleh menghalalkan sesuatu? Ya Allah. Siapa yang boleh mengharamkan sesuatu? Ya Allah. Itu. Tapi kadang kita sendiri yang menjadikan kita menjadi beban, menjadi susah. Sehingga kadang-kadang orang Islam itu susah. Susahnya tuh ya banyak acara, banyak kegiatan. Nah, kadang-kadang begitu. Waladina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladhi unzila ilaihi. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memuliakan mereka. Orang-orang yang memuliakannya. Wa nasaru dan menolongnya. Wa taba'u dan mengikuti an-nur alladhi unzila ilaihi. Yang mengikuti cahaya yang diturunkan kepada mereka. Cahaya yang diturunkan kepada mereka apa? Kembali lagi. Cahaya itu adalah hudan lil muttaqin. Adalah petunjuk untuk orang-orang yang mutakin. Petunjuk orang-orang yang mutakin itu apa? Al-Quran. Alladzi unzila ma'ahu. Yang diturunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang dijamin oleh Allah bahagia. Ya. Selanjutnya, orang-orang yang bahagia. Lakin Rasul wa
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Monggo. Akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta dan jiwanya. Mereka memperoleh berbagai kebaikan. Mereka pula lah orang-orang yang Wa ulaika humul muflihun. Di antara orang-orang yang beruntung adalah walladzina amanu ma'ahu jahadu. Orang-orang yang bersama Nabi, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang jihad. Jihad itu kepada apa? Jihad kepada kebenaran. Itu jihadnya. Jihad terhadap membela orang Islam, itu jihadnya. Jadi kayak sekarang ini kondisi ada saudara kita di Palestina itu jihad. Lah kita yang tidak bisa jihad, nah bisa jihad bi amwalihim, dengan jihad dengan harta mereka, dengan harta kita. Ya, maka mungkin sumbangan kita. Malam yahtamma bi amril muslimin walaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan-urusan orang muslim, maka kata Rasul, walaisa minni. Dia bukan termasuk golongan saya. Berarti kita mengaku orang Islam, tapi tidak peduli terhadap orang Islam yang lainnya. Ya, tidak peduli terhadap perjuangan-perjuangan Islam yang lainnya. Ya, tidak peduli terhadap seumpama ada Masjidil Aqsa, tidak peduli, maka falaisa minni. Kata Rasulullah, kita bukan termasuk golongan. Seumpama di Indonesia ternyata ada orang-orang yang miskin. Nah, berjuang yang paling berat itu adalah berjuang melawan atau menentukan pemimpin. Itu juga jihad. Maka kita harus pilih yang terbaik siapa. Itu jihad. Bi'amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan dengan jiwa mereka. Wa ulaika lahumul khairat. Dan mereka itulah orang-orang yang al-khairat. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang lahumul khairat. Memperoleh kebaikan. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang disebut dengan muflih, orang-orang yang bahagia. Baik, selanjutnya adalah orang yang mendengar dan patuh apa yang dikatakan Rasulullah. Enggak, Bu? Ya, Ustaz. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan perkara di antara mereka. Mereka hanyalah, gimana nih Ustaz? Kok 52? Oh, nah itu keterangan aja yang harus di. Oh, okay. Kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya di antara kaum muslim sendiri atau di antara kaum muslim dan non-muslim. Oh. Baik. Ustaz. Wa ulaika humul muflihun selanjutnya dan mereka itulah orang-orang yang bahagia itu apabila idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk memberikan keputusan sebagaimana keputusan di antara mereka sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami patuhi. Kami dengarkan dan kami patuhi.
Jangan mengikuti kalau di dalam Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Wa man lam yahkum faulaika humud dzalimun, ya. Faulaika humul kafir. Zalim. Dan zalim itu diantaranya ya orang-orang kafir itu ya zalim. Allah menyebut. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang memberikan hukum tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Allah, maka faulaika humul kafirun, insyaallah begitu. Ya, kita cek dulu nanti. Jadi orang-orang itu, tapi ke orang-orang yang bahagia, maka sami'na wa ata'na. Bukan seperti mereka yang mengatakan, oh Al-Quran itu sudah tidak layak kondisi sekarang. Nah, itu ada tokoh muslim yang dulu mengatakan, oh Al-Quran itu sudah tidak layak, Al-Quran itu perlu diganti dan lain sebagainya. Padahal kata Allah, kalau mereka diajak memberikan hukum kepada hukum Allah, maka sami'na wa ta'na, dan mereka itulah orang-orang yang dijamin bahagia. Wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah jam menunjukkan 30, maka cukup sekian dulu. Monggo saya kembalikan kepada Bu Lirin.